Selamat datang di channel Bukan Omon-Omon. Hai. Omong asik dan inspiratif. Selamat datang di podcast Bukan Omon-Omon, Mbak Omong asik dan inspiratif. Para penonton sekalian, pada kesempatan ini telah hadir seorang guru hebat. Selain sebagai guru, beliau juga sebagai ketua komunitas belajar guru penggerak Kabupaten Sumba Timur. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbicara atau berbincang-bincang dengan beliau. Apa saja sih program-program guru penggerak yang sudah terlaksana dan berapa program lagi yang belum terlaksana? Baik, selamat datang Pak Ketua Komunitas. Selamat sore Pak Bone. Terima kasih sudah hadir di podcast Bukan Omon-Omon. Saya sebagai host, sebagai pemilik lapak ini mengucapkan selamat datang. Semoga menikmati dengan suasana ini. Siap. Oke. Pak Ketua, kalau bisa sebelum kita bincang-bincang, sebelum kita omong yang asik dan inspiratif, sedikitlah memperkenalkan diri, profilnya, mungkin juga statusnya, jadi seperti itu. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Ini kita santai toh? Oh santai. Okay, profil saya ini guru penggerak ini kalau mau dibilang sudah yang ketiga saya mengikuti program pemerintah ya. Siap. Saya dulu tahun 2012 itu guru SM3T di Kalimantan. Itu SM3T sarjana mendidik, mengajar di daerah terdepan, terluar, tertinggal. Lalu saya ikut seleksi CPNS 2015 dan saya menjadi waktu itu dikatakan guru garis depan gitu. Kebetulan waktu itu Pak Jokowi yang lepaskan kami di Istana Negara tahun 2012 itu pada masa Anies Baswedan sebagai menteri pendidikan. Lalu hari ini guru penggerak dan pengajar praktik. Kalau bilang status, ini status apa nih? Status individu saya bujang atau apa begitu? Iya, seperti itu juga lah. Jangan sampai saya masih bujang. Ya. Kalau orang bilang terlambat ya oke lah, maksudnya masa bujang cuma satu kali. Siap. Nikmati saja. Ya begitu Pak Bone, makasih itu. Iya. Itu saja. Sekarang mengajar di mana nih? Di Kataka, SMP Satap Kataka di daerah ya sedikit terpencil, susah jaringan. Susah jaring ya. Itu sistemnya GSM ya. Ya betul. Geser sedikit. Oh, luar biasa sekali. Ya. Selain sebagai rutinitas sebagai guru, mungkin ada tugas tambahan lain yang diberikan dari kepala sekolah. Di sana sekarang sudah banyak guru, jadi tugas tambahan saya sebagai Okasek saja. Dengan saya dipercayakan untuk memimpin Kombel. Belajar di sekolah yang sudah berjalan sekitar 1 bulan lah ini, 1 bulan. Itu saja aktivitas saya. Kalau dulu saya bendahara, operator, Wakasek. Dulu Wakasek baru ini. Jadi dulu sibuk sekali. Sibuk ya. Dua ini bendahara operator sekali jalan. Iya. Berarti sekarang santai. Bisa kemana-mana. Iya, termasuk hadir di podcast ini. Iya, betul. Oke deh, terima kasih. Baik Pak Ketua. Jadi ini saya mau panggil Pak siapa nih? Pak Ketua. Pak Ketua, Pak Makmur saja, santai saja. Santai saja ya memang. Ini memang kalau Ketua Komunitas Guru Penggerak Sumba Timur ini, beliau ini orangnya santai, tapi serius juga. Orangnya juga komitmen. Dan jadi kira-kira seperti itu. Beberapa kali saya ketika waktu itu dalam pendidikan calon guru penggerak itu memimpin rapat dengan beliau, orangnya sangat komitmen dan kritis juga ya. Tapi itu sebagai sebuah pembelajaran. Jadi kita butuh orang-orang yang kritis supaya orang itu bisa mengalami perubahan. Seperti itu. Baik Pak Ketua, jadi saya panggil lebih nyaman ini dari dulu saya sudah panggil Pak Ketua ya, saya panggil Pak Ketua terus saja. Jadi ini kita mau masuk terkait dengan komunitas belajar guru penggerak Kabupaten Sumba Timur. Jadi kalau tidak salah sekarang kita sudah 3 angkatan yang tergabung dalam komunitas belajar guru penggerak Sumba Timur. Kira-kira dari angkatan berapa, kemudian berapa sih jumlahnya?
Kalau kita komunitas guru penggerak Termas Papua ini kan angkatan 7. Ya, angkatan 9. Sorry, angkatan 9. 9. Kami angkatan 4 itu anggaplah kami yang sulung lah di Sumba Timur, ada 10 orang. Angkatan angkatan 7 itu 17. Lalu ditambah angkatan 9 itu 78. Jadi totalnya 105. 105. Itu dari berbagai dari jenjang TK sampai Dikmen, SMA, SMK. Luar biasa sekali. Berarti kita masih ada kemungkinan dari angkatan 10 ya. Yang sekarang ada Sementara jalan. angkatan 10, tapi masih juga ada angkatan 10 yang parkir. Iya, betul. Iya, jadi ada sekitar 100-an orang lagi. Berarti ke depan kita bisa sampai 200 orang guru penggerak yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Betul. Iya, berarti mestinya pendidikan di Kabupaten Sumba Timur mestinya ke depan harus terdongkrak dong dengan harapannya. Iya. Jadi menurut Pak Ketua, dengan adanya guru penggerak ini, dengan adanya komunitas guru penggerak, ada tidak kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumba Timur? Kalau bilang peningkatan mutu pendidikan, saya pikir pastinya pakai data. Pakai data, Dan based on data ya. Berdasarkan juga kemarin kan Pemda kita kan mendapat penghargaan dari kategori ini, kategori itu, gitu kan. Nah, yang pernah kami lakukan kami guru penggerak waktu itu waktu Papua belum masuk di kami waktu itu. Nah, yang kami lakukan adalah menggenjot supaya guru-guru menggunakan PMM. Kan waktu itu kan masih awam sekali. Iya, betul. Tingkat partisipasi guru untuk memanfaatkan PMM kan masih rendah sekali. Di pusat kan punya data. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan itu yang kebetulan juga teman-teman dulu Google Master Trainer itu Nah, sama-sama kami pergi ke pelosok-pelosok sambil genjot yang bagaimana memanfaatkan PMM juga kita sisip juga dari modul budaya positif itu. Nah, kita sisip anggaplah kita sosialisasi ke guru-guru bagaimana mengatasi murid-murid supaya mengurangi yang namanya kekerasan terhadap murid. Menggunakan itu misalnya psikotika restitusi, kelas, itu yang baru kami lakukan. Jadi dan hari ini sudah banyak guru yang di Sumba Timur ini yang memanfaatkan PMM itu. Lalu ditambah juga kita kan menghidupkan webinar di PMM kan. Jadi berarti guru bisa belajar. Adalah warna baru lah yang kita bisa berikan. Kita guru penggerak memberikan warna baru, bukan saja Pemdanya yang bekerja, kita juga bekerja. Itu kira-kira begitu. Luar biasa sekali ya. Ini kita waktu kami selesai pendidikan calon guru penggerak di bulan April, kemudian bulan Mei kita mendapatkan sertifikat guru penggerak. Setelah itu sekitar bulan Juli, awal Juli ya, itu kita tergabung atau dari Juni-Juli lah tergabung di komunitas guru penggerak. Kemudian di situ Pak Ketua menginisiasi istilahnya belanja ide dari guru penggerak dan terkumpul beberapa program dan program itu sudah banyak. Kira-kira ada berapa program yang tercatat dalam agenda Pak Ketua ini? Kalau bicara dari awal ya, waktu awal-awal sekali guru penggerak itu terbentuk, yang pernah kami lakukan adalah kan dulu banyak yang tidak mengikuti program guru penggerak. Kita itu melakukan pendampingan bagi guru-guru dalam mengikuti seleksi calon guru penggerak waktu itu. Kan dikumpulkan di SMK 2, dikumpulkan di SMA 1. Kami mungkin 3 kali lah melakukan pendampingan. Itu pertama sekali. Jadi kami semua semua guru penggerak waktu itu ada 27 orang membantu. Itu yang pertama. Lalu itu juga PMM. Bagaimana guru-guru memanfaatkan PMM itu. Lalu yang sekarang yang terjadi adalah kita melakukan webinar. Programnya adalah buat webinar berdasarkan kebutuhan belajar dari kita sebagai guru penggerak. Kan waktu itu ada
tentang supaya murid-murid punya jiwa kepemimpinan itu di awal-awal student agency ya. awal-awal bulan Juli itu kan yang di-up oleh Mama Kepse Kesema 1. Itu untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Ada asesmen pembelajaran oleh narasumbernya kan Pak siapa? Ini Kepsek SMP SD Kasih Agape ini. Pak Yanto Karimo itu. Nah, lalu pernah juga tentang P5. Karena sekarang P5 ini kan masih banyak yang belum paham di kala itu, bukan sekarang. Jadi kebutuhan dari rekan-rekan ini kan mau tahu betul yang namanya P5. Jadi kita panggil narasumber yang kompeten, kemudian sosialisasi ke kita. Lalu kemarin bagaimana memanfaatkan AI dalam pembelajaran. Dan sejauh ini ada sekitar 7 yang sudah jalan. Lagi yang tercatat di data itu lagi 3 program sampai bulan Desember ini. Bulan Desember itu yang menyangkut webinar. Jadi kita guru penggerak ya memberikan warna baru. Kalau ibaratnya dalam bermain bola kaki untuk bisa ciptakan gol sebelah, mungkin pemerintahnya striker. Yang lainnya mungkin sayap. Ya kami mungkin di bagian back lah. Ya, terkait dengan program-program ini ya, program yang sudah dilaksanakan dengan kurang lebih tadi disampaikan 7 ya, masih ada sekitar 3 program. Dengan sisa waktu yang ada ini seperti apa? Kita kan sekarang masuk bulan November, kemudian Desember. Di akhir-akhir tahun ini ada penilaian akhir tahun atau asesmen akhir tahun ini. Bagaimana Pak Ketua mensiasati supaya 3 program ini bisa terrealisasi di akhir tahun? Ya, yang tersisa ini kan saya ada kontak Ibu Joyce yang ketua panitia dengan pembelajaran diferensiasi kan sejauh ini pembelajaran diferensiasi masih ini menjadi diskusi, masih bahan diskusi, masih isu yang cukup hangat lah. Jadi kita coba belajar kembali pembelajaran diferensiasi itu maunya bagaimana. Nah, saya sudah kontak beliau dan mungkin dalam waktu dekat minggu depan katanya itu sudah eksekusi. Lagi 2 itu. Kita usahakan sebelum penilaian akhir semester bulan awal Desember atau misalnya di awal Desember kita harus fixkan lah. Siap, mantap ya. Jadi Pak Ketua sebelum kita selesai lanjut, minum, minum. Ya. Ini ada kopi, ada air putih, silakan. Ya. Ini ada petatas juga. Ini standar di Oke. podcast bukan omon-omon. Ya kita ada kearifan lokal, ada lokal food. Jadi bagus seperti. Jadi baik, saya juga ngopi dulu ini. Ya, silakan. Ini kopi. Oke, kita lanjut Pak. Nanti kita sampai memperhatikan waktu karena kita sekarang belajar untuk 45 menit. Jadi podcastnya durasinya 45 menit. Kalau kurang itu boleh, lebih itu yang kita, kalau bisa kita janganlah. Supaya para penonton ya bisa lebih memahami esensi daripada diskusi kita, omon-omon kita. Bukan omon-omon kita. Seperti itulah. Baik Pak Ketua, tadi sudah disampaikan strategi untuk merealisasikan semua program. Saya mau tanya juga, mau gali lebih dalam. Mungkin nanti juga saya tanya bagaimana nanti pergantian ketua komunitas, guru penggerak. Mungkin kalau memang tidak bisa disampaikan secara teknis, bisa normatif sajalah. Mungkin gambaran-gambaran. Yang berikut. Ini dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan, kalau 10 berarti 7 dilaksanakan, masih ada 3, ada sudah realisasi 70%. Ada realisasi 70%. Bagaimana respon Pemda Kabupaten Sumba Timur dalam hal ini Dinas Pendidikan? Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur memantau aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas guru penggerak Kabupaten Sumba Timur? Kalau bicara itu pernah kan beberapa, misalnya salah satunya Kabit SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur kan pernah menjadi keynote speaker waktu itu. Beliau sendiri mengapresiasi apa yang kita lakukan. Itu tadi yang saya katakan, memberikan warna baru bagian dari wadah untuk guru belajar dalam webinar itu kan memang daerah lain kan melakukan itu.
Sumut Timur tidak boleh tidur dong. Iya. Artinya kita juga harus bagaimana memberdayakan atau menggerakkan guru-guru supaya mau belajar. Karena itu tadi, kalau guru selalu belajar, pastinya dia berkualitas, pasti kan. Kalau dia berkualitas, pasti dia akan berkualitas ketika dia selalu belajar. Nah, kalau dia berkualitas, berdampak juga pada anak-anak yang berkualitas. Itu harapannya. Jadi Pemda sejauh ini mereka mengapresiasi itu. Kemarin juga saya coba menghubungi Pak Sekdis Dinas Pendidikan untuk menjadi keynote speaker, cuma karena berhalangan teknis makanya tidak sempat menjadi keynote speaker. Beliau saya melihat dia mengapresiasi, Iya. Berikutnya, menurut saya kita sebagai guru penggerak dengan moto atau jargon kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini berarti sepertinya kita itu otomatis untuk melakukan praktik baik, kemudian berbagi praktik baik dengan guru-guru lain. Ini kita menyangkut, ini juga saya mau tanya, bagaimana tingkat partisipasi guru penggerak sendiri dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas melalui Kombel Guru Penggerak Kabupaten Sumba Timur? Ya, kalau bilang tingkat partisipasi ya kita sejauh ini ya, menurut saya masih dalam koridor yang baik lah. Memang kita harus memahami bahwa Sumba Timur ini kan luas NTT. Iya. Terus dengan kendala jaringan, itu memang kita harus bisa memahami secara mendalam kondisi itu. Iya, geografisnya kita. Geografi seperti itu, memang tidak bisa dipaksakan. Tetapi itu tadi skornya saya bilang, ya kita berada di kalau 0 sampai 100 ya kita di 80 lah. Tingkat partisipasinya. 80. Jadi masih ada yang mengharapkan untuk ini harus hidup ini. Kita harus belajar terus. Begitu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ini terkait dengan kita kembali ke hal-hal mendasar terkait keterpanggilan kita atau terlibatnya kita menjadi bagian guru penggerak. Ini saya mau tanya motifnya. Motif kita. Apakah Pak Ketua ketika mengikuti seleksi calon guru penggerak itu punya motif untuk menjadi suatu saat seperti sesuai regulasi terkini menjadi kepala sekolah, atau dia mengikuti kegiatan guru penggerak kita memiliki sesuatu yang baru sehingga apa yang kita miliki itu berdampak, atau target kita sebagai kepala sekolah atau dan seterusnya? Baik. Kalau bilang motif, saya dulu ya mengikuti program guru penggerak ini label. Dulu saya namanya dulu kan saya ikut program guru garis depan. Buat perubahan adalah yang saya pernah lakukan. Nah, tetapi waktu itu sempat vakum. Terus saya mau berbuat, kadang saya merasa kayak saya ini kurang kuat begitu. Nah, saya berpikir kalau saya menjadi guru penggerak, saya punya label. Nah, kalau saya punya label, kalau saya berbuat sesuatu di sekolah, kan anggapan masyarakat, rekan guru ataupun tokoh masyarakat atau masyarakat, ya wajar beliau melakukan itu karena beliau guru penggerak gitu kan. Nah, itu motif saya pertama, mau buat perubahan. Karena di sekolah apalagi pendidikan kita Sumba Timur kan masih dalam kategori ya belum begitu berkembang lah. Jadi berkembang. Itu motif saya. Kalau bicara tentang kepala sekolah, apa yang salah dengan karir? Iya. Iya kan? Iya. Semua orang pasti membutuhkan ada kemajuan. Jenjang karirnya atau ini ya. Kalau bilang untuk menjadi kepala sekolah, saya harus berani mengatakan bahwa apa salahnya kalau orang motifnya itu kan karir. Iya, siap. Tidak mungkin ketika dia staff, dia mau jadi staff terus. Dia butuh dong. Ada lompatannya. Lompatan. Sekalipun itu jangan menjadi prioritas utama. Iya. Itu jangan menjadi prioritas utama karena kepala sekolah ini kan menjadi dia agak sedikit menantang untuk mencapai itu. Iya. Kalau memang betul, kalau jadi kepala sekolah, misalnya kalau orang yang memiliki kapasitas sebagai kepala sekolah, dia punya power untuk merealisasikan idealismenya. Ya, misalnya idealisme itu kan dari pengalaman-pengalaman dia punya visi terhadap
sekolah itu sendiri. Tapi memang orang punya cita-cita jadi kepala sekolah itu bukan sesuatu yang tidak salah ya. Itu memang orang punya tujuan berkarir. Terlepas dari itu soal dedikasi dan seterusnya itu orang. Tapi ketika kan sekarang kan menjadi kepala sekolah itu kan tidak mudah juga kan. Kalau di level SMA, SMK itu ada namanya, mungkin di SMP juga ya, saya kurang tahu. Ada namanya lelang terbuka calon kepala sekolah. Dengan persyaratan-persyaratan. Dia golongan minimal palingan 3B. Kemudian dia harus punya sertifikat pendidik. Kemudian dia punya penilaian kinerja kategori paling minimal B. Kemudian sekarang persyaratan baru dia dari guru penggerak atau memiliki sertifikat guru penggerak atau NUKS nomor unik kepala sekolah. Jadi itu ya memang kalaupun orang punya cita-cita jadi kepala sekolah tapi dia harus melewati proses. Ada ujian dan seterusnya. Berarti siapapun dia boleh bermimpi ya jadi kepala sekolah. Kemudian kita kembali, apa sih setelah kita menjadi ini tanya langsung di ketua komunitasnya ya. Setelah kita memiliki sertifikat sebagai sertifikat guru penggerak, sebagai pengakuan atas proses belajar itu, hal yang paling mendasar dari Pak Ketua ini, apa yang menjadi beban moral atau tanggung jawab moral terhadap label yang disematkan kepada kita sebagai guru penggerak? Iya betul. Ini bicara tentang tanggung jawab moral. Iya, tanggung jawab moral. Iya, itu namanya tanggung jawab. Ketika kita sudah punya sertifikat guru penggerak, pasti mengikuti ada tanggung jawab di situ. Makanya harapan saya kita sebagai guru penggerak harus menjaga marwah itu, marwah guru penggerak yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Kurang lebih seperti itu sehingga citra kita, wibawa kita sebagai guru penggerak itu tetap baiklah di mata publik, begitu. Jadi saya juga saya bicara di sini supaya semua rekan-rekan guru penggerak bisa mengetahui itu dan menindaklanjuti itu. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Memang saya pribadi juga ketika biasa kita di sekolah itu sering disinggung oleh kepala sekolah. Kalau bisa guru-guru penggerak ini harus bisa memberikan warna yang berbeda atau suasana baru. Terutama yang paling bisa dilaksanakan itu menunjukkan keteladanan. Keteladanan ya, kita kalau bisa keteladanan itu seperti apa? Misalnya kalau ke sekolah kita bisa datang tepat waktu, mengajar tepat waktu, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan prosedur, itu seperti itu yang biasa ditekankan. Kemudian ini kita kemarin terkait dengan kita sempat ya melaksanakan kegiatan outbound temu akrab untuk lintas angkatan. Jadi untuk angkatan temu akrab untuk angkatan 4, 7 dan 9. Kira-kira dari pantauan Pak Ketua, apa sih poin yang bisa dipetik dari kegiatan itu? Baik, kalau bilang poin atau apa makna yang bisa kita dapat ya adalah gotong royong. Gotong royong. Ada semangat kekeluargaan, ada semangat kegotong royongan di situ. Memang saya pahami betul memang tidak semua kita yang 105 ini hadir, tapi ya saya pribadi memaklumi itu semua dengan segala kondisi. Poinnya kan kalau kita mau kan mau buat perubahan itu kan harus butuh kolaborasi, butuh gotong royong. Bagaimana membangun kolaborasi gotong royong ya? Kita ciptakan dulu ini, ciptakan suasana gotong royong, ada suasana kekeluargaan, baru bisa kita eksekusi apa yang menjadi visi misi kita, apa yang menjadi tujuan kita, kan begitu. Begitu Kakak. Oke deh, luar biasa sekali responnya. Kemudian ini
sebagai ketua yang menjadi apa ya, ketua untuk 105 orang guru penggerak. Kemudian ke depannya lagi ada penambahan sekitar 100 lebih lagi. Bisa saja jumlahnya hampir sama dengan yang sekarang. Iya. Karena mereka yang kemarin ikut berapa ini ya? 60-an atau 70-an ya? Ya 70-an. Yang belum ini kan sekitar 60-an. Ya. Berarti sekitar masih ada sekitar 110 begitu. 130 ya. Mungkin bisa jauh lebih banyak mereka. Ini bagaimana nanti? Mungkin sebelum ada pertanyaan terkait dengan ada pergantian ketua di komunitas guru penggerak ini, untuk langkah awal apa yang bisa dilakukan untuk menerima guru penggerak baru dalam komunitas belajar? Kira-kira nanti programnya seperti apa supaya bisa memberdayakan semua sumber daya yang ada ini? Iya. Apa namanya tadi pertanyaannya apa? Bagaimana ya programnya ya? Saya bisa memberdayakan. Tentunya kita mengajak, tapi ini kan apa? Saya punya masa jabatan kalau dibilang 2024 ini sudah selesai. Semestinya. Nah tentunya ketika ada ketua baru, pastinya harus mengajak. Kita harus merangkul mereka supaya kita bersama-sama memikirkan ini pendidikan ini kan kompleks begitu kan. Jadi memikirkan bagaimana supaya ada peningkatan mutu sedikit lah dari sudut pandang kita itu apa yang bisa kita buat supaya adalah progres sedikit demi sedikit di bidang pendidikan yang dilakukan oleh guru penggerak. Kita mengajak, mungkin saja kita buat juga outbound, ajak mereka supaya kita saling mengenal, lebih akrab lagi. Kemudian kita buat program apa, kurang lebih seperti itu. Ya, ini kita pasti semakin banyak anggota, apa ya, kita membutuhkan kekuatan untuk mempengaruhi itu lebih banyak lagi karena setiap masing-masing orang dengan cara berpikirnya yang beragam ini. Ini mungkin pertanyaan yang ini juga saya memberikan kebebasan untuk menjawab atau tidak itu tergantung dari Pak Ketua. Siap. Kira-kira nanti ada tidak dalam waktu dekat rencana perubahan terkait dengan komposisi ketua komunitas di guru penggerak Kabupaten Sumba Timur? Karena bagi saya ketua komunitas untuk guru penggerak ini penting karena dia harus bisa menggerakkan semua sumber daya yang ada di dalam komunitas itu. Ya, jadi seperti itu. Apa namanya? Kalau bilang pergantian komposisi ya berdasarkan masa jabatan kami, ya memang 2024. Kemarin sudah saya koordinasi dengan Ibu Kabit KTK di Dinas Pendidikan. Beliau mengatakan nanti akan ada itu pertemuan nanti Dinas Pendidikan mengajak kita semua guru penggerak untuk duduk bersama. Bahkan beliau bilang apa yang bisa guru penggerak lakukan, beritahu di Dinas Pendidikan supaya bisa dieksekusi. Lalu sekaligus dengan pemilihan ketua yang baru untuk masa jabatan yang berikut. Jadi harapannya tidak harus saya berpikir begitu, tidak harus saya. Malah kalau yang baru mungkin bisa memberikan ada penyegaran kekuasaan lah. Mungkin saja ada hal yang baru, warna yang baru yang bisa diberikan, yang bisa badan pengurus yang baru bisa memberikan kontribusi yang mungkin lebih baik barangkali. Tetapi sedikit tidaknya kami sudah membuat fondasi nih, yang kami dan pengurus sudah buat fondasi hanya bagaimana melanjutkan, dan kami sudah membuat legacy. Ada warisan yang kami sudah buat di PMM sudah ada. Tinggal nanti bagaimana meneruskan. Kalau memang saya juga dipilih ya tidak apa-apa, kalau tidak pun tidak masalah. Sebenarnya ini ya kita sih, saya pribadi sangat senang ya dengan kegiatan-kegiatan webinar, walaupun tidak semua kegiatan saya ikut. Kemudian kegiatan-kegiatan webinar yang terlaksana ini itu adalah dari belanja ide, belanja gagasan dari setiap anggota komunitas lah. Jadi itu.
Itu memang itu menjadi sebuah legacy yang baik untuk kepemimpinan baru. Ya. Tapi ya itu semua kan tergantung nanti ada dia punya timnya ya. Mungkin tim apa ya namanya nanti kayak untuk tim Ya, ya. betul. Kira-kira ke depan ini kan kita di komunitas guru penggerak itu kan ada dari jenjang PAUD, ada dari jenjang SD, ada SMP, SMK, SMA, SMK. Kalau saya memang apalagi kita ini kan menjadi tanggung jawab dinas kabupaten, dinas pendidikan Kabupaten Sumba Timur. Ya. Saya yakin yang ketua yang terpilih pasti dari SMP atau SD atau dari yang secara kewenangan itu di bawah ini. Dan saya juga secara pribadi juga berharap demikian. Karena secara ikatan emosionalnya itu Betul. lebih dinas lebih misalnya yang terpilih dari SMP, SD atau PAUD lebih link and match ke situ. Iya. Karena ini menyangkut kewenangan. Iya. Jadi itu idenya saya sih, menurut pemikiran saya seperti itu. Jadi kalau umpamanya kalau komposisi dalam pemilihan nanti, misalnya sistem paket, ketuanya dari SMP, yang lain di wakilnya, saya rasa itu yang paling ideal dan bisa lebih diterima menurut saya. Jadi kalau nanti teman-teman yang dari SMA, SMK, kalau punya itikat baik memimpin komunitas, bisa mencalonkan diri sebagai wakilnya. Karena secara ini kewenangan kita secara administratif kan kita di kewenangan provinsi. Jadi menurut saya ini ide mungkin orang dinas agak ragu-ragu nih untuk berkomunikasi. Tapi seperti yang saya sering katakan bahwa pendidikan itu kan dia tidak melihat sekat-sekat. Pendidikan tujuannya itu memerdekakan anak, memerdekakan anak bangsa seperti itu. Bagaimana kira-kira? Merdeka belajar. Iya, merdeka belajar ini. Kira-kira bagaimana ide-ide tadi dari saya menurut tanggapan? Menurut saya sepakat. Ini kan sah-sah saja. Sah saja ide ya. Nah nanti kan saya pikir kita akan percayakan panitia yang mengatur. Iya, itu. mengatur. Pastinya kan kita kasih aspirasi, kasih masukan bahwa ini nih yang kami mau. Tinggal mereka mengatur bagaimana mendesain rencananya seperti apa. Tinggal yang panitia itu mengeksekusi sehingga pemilihan ketua komunitas itu atau badan pengurus itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir kita percayakan saja di panitia. Panitia, iya jadi begitulah memang butuh kepemimpin itu atau pemimpin itu perlu dalam sebuah komunitas walaupun secara kekuatan ketua komunitas itu tidak seperti sekuat ketua ini ya kepala sekolah. Kepala sekolah punya kewenangan. Ketua komunitas itu hanya memberikan pengaruh persuasif. Jadi tidak bisa perintah, tidak ada garis komando di situ, karena orang yang di situ yang tergabung itu orang yang karena keterpanggilan. Kalau dia merasa tidak ini, berarti kalau terlalu diperintah, akan bertanya ini. Jadi memang menurut saya ketua komunitas itu harus punya semangat tinggi. Jadi seperti itu harus banyak sabar, banyak bekerja malah. Betul. Jadi maksudnya begini. Tapi sebenarnya kalau orang yang paham berorganisasi, pastinya harus hormat kepada apa yang sudah diamanahkan. Ya. Karena sudah tahu ini ketuanya apa dan seterusnya. Nah, dalam hal ini menyangkut dengan komunitas guru penggerak, ya harapannya memang makanya kita harus demokratis gitu. Maksudnya pemilihan itu harus demokratis, harus betul sesuai dengan aspirasi rakyat lah dan dari guru penggerak lah. Jadi kita voting atau dengan cara apa sehingga siapa terpilih ya betul-betul memang sudah mewakili kehendak dari
Iya. Iya, dari mayoritas kita begitu. Jadi sehingga apa yang ketika beliau menjabat, mereka menjabat, ya betul-betul harus manut, harus hormat karena ini berdasarkan kita, kehendak kita yang pilih nih. Gitu. Baik, ini kita coba di setiap angkatan guru penggerak itu ada namanya koordinator angkatan. Siap. Itu sejauh mana sih kerjasama yang dibangun antara atau membangun relasi antara ketua komunitas dengan koordinator guru penggerak tiap angkatan? Ya. Sejauh ini saya kan anggaplah ketua umum lah begitu. Bukan anggap sudah ketua umum lah. Ya, nah, angkatan 7 kan ada kakak Ibu W, angkatan 9 kan kakak sendiri, Pak Bone. Jadi sejauh ini koordinasi dan komunikasi baik. Kakak dua juga orangnya baik ketika saya berkoordinasi. Walaupun saya sadar bahwa dari segi umur saya kalau mau bilang minder juga, karena saya masih muda. Tetapi ya kan kita bilang jangan rendah diri karena kamu muda, tunjukkan bahwa kamu bisa gitu. Itulah ya baik sejauh ini hubungan koordinasi dan segala macam baik. Oke, kita selesai dan target kita kurang lebih 45 menit. Jadi masih ada waktu sedikit. Apa harapan-harapan Pak Ketua untuk komunitas? Komunitas belajar guru penggerak Kabupaten Sumba Timur. Dan dua, apa harapan Pak Ketua untuk guru-guru penggerak? Hal minimal apa yang dilakukan untuk memberikan perubahan kepada sekolah, kepada rekan sejawat begitu? Ya, ini harapan di komunitas dulu ya. Iya, komunitas. Harapan di komunitas, harapannya kita guru penggerak semua yang masuk dalam komunitas guru penggerak ini, ya kita punya jiwa inklusif lah. Maksudnya kita mau bergabung, menerima, punya open minded, maksudnya membuka diri, berpikiran terbuka. Kita bekerja sama begitu sehingga kita bisa berbuatlah yang lebih baik lagi di komunitas kita. Lalu harapannya untuk guru penggerak di satuan pendidikan, ya itu tadi yang saya bilang, jaga marwah, tetap bergerak dan menggerakkan. Walaupun itu ada tantangan, saya pribadi pun merasa ada tantangan di lapangan, apalagi kan di daerah saya, tempat tugas saya kan susah sinyal. Jadi itu agak ekstra memang untuk bagaimana belajar di PMM dan seterusnya, itu agak ekstra. Lalu harapan saya juga, termasuk saya, kita berbuatlah di sekolah. Kita membuat perubahan-perubahan. Tidak harus besar. Jadi perubahan itu bisa di kelas, ya. Dulu yang saya ke Jakarta pernah Pak siapa namanya, dia direktur kepala sekolah dan pengawas itu mengatakan kalau memang kalian guru penggerak tidak mampu menggerakkan guru di sekolah, paling tidak kamu bisa menggerakkan diri kamu sendiri. Itu harapannya. Jadi guru penggerak juga harus bisa berbuat lah. Maksudnya dengan itu kan nama baik kita bagus, nama kita harum. Maksudnya kita harapannya bisa diandalkan lah. Jangan sampai kita guru penggerak malah itu tidak kurang diandalkan. Jadi harapannya harus bisa diandalkan. Iya. Begitu. Ada satu lagi, kita masih ada waktu sedikit. Ya. Mungkin ada saran-saran lain untuk yang harus dilakukan, hal yang paling sederhana yang harus dilakukan oleh guru penggerak untuk menggerakkan komunitasnya atau ekosistemnya. Jadi seperti itu. Mungkin berdasarkan pengalaman Pak Ketua seperti apa itu? Jadi harapannya paling tidak minimal menghidupkan komunitas belajar di sekolah. Kan begini, kita guru ini biasanya ya lebih sukanya nongkrongnya itu kan diskusi politik. Tahulah kita orang Sumba ini kan politiknya suka ngomong sekali politik begitu. Tapi jarang kita bicara tentang masalah pendidikan di sekolah kita.
Padahal itu sangat kompleks loh sebenarnya. Iya. Masalah berhadapan dengan siswa banyak sekali kan masalahnya. Tapi kita jarang berdiskusi. Makanya kita memanfaatkan Kombel. Ya kita coba diskusi dengan kepala sekolah, diskusi dengan rekan-rekan guru. Kita buat pertemuan rutin. Kalau saya di sekolah waktu itu kepala sekolah mempercayakan saya untuk menjadi yang mengakomodir lah tentang Kombel. Dalam 1 minggu itu setiap hari Jumat kami melakukan itu kegiatan komunitas belajar kurang lebih 2 jam di hari Jumat. Jadi dengan ada siklusnya, ada siklus pertama itu refleksi, kemudian perencanaan, implementasi dan evaluasi. Jadi misalnya kita masalah tentang saya sulit mengatur murid yang nakal dan seterusnya, saya marah-marah itu. Kita sepakati, misalnya kita menampung dulu aspirasi apa yang menjadi kebutuhan, kita tentukan apa fokus yang mau kita implementasikan, kita buat dulu perencanaan. Kan awalnya refleksi, terus perencanaan, lalu implementasi, mencari solusi. Kita mengimplementasikan. Misalnya solusinya adalah misalnya saya waktu itu pernah berbagi tentang disiplin positif. Saya beritahu, ini penerapannya bikin segitiga restitusi. Lalu implementasi habis implementasi evaluasi. Nah, kita evaluasi bagaimana nih setelah menerapkan segitiga restitusi buat keyakinan kelas yang sudah disosialisasikan, apa dampaknya? Kita evaluasi kembali. Seperti itu. Jadi itu setelah kita cari lagi apa masalah baru, mencari masalah gitu untuk kita diskusi. Kurang lebih begitu. Baik Pak Ketua, banyak sekali hal-hal positif terkait dengan diskusi kita ini. Saya juga secara tidak langsung mendapatkan informasi penjelasannya dari Pak Guru, Pak Ketua terkait dengan komunitas belajar ini. Jadi ini untuk teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang menonton channel ini, mungkin nanti bisa merefleksikan apa yang sudah disampaikan ini. Terakhir Pak Ketua, apa harapan untuk channel podcast Bukan Omong-Omong? Saya berikan kesan dulu ya. Kesan saya bagus, luar biasa. Saya dulu pernah bermimpi ketika jadi guru penggerak awal itu, saya mau juga guru penggerak punya podcast kayak begini. Tapi karena memang dengan segala keterbatasan. Tapi kakak sudah menjawab mimpi saya itu, dan saya sudah menjadi narasumber hari ini. Nah, harapannya jadi podcast yang inspiratif, yang asik, dan saya pikir ini baik, ini langkah baik, dan menurut saya kayaknya belum ada di Sumba Timur nih. Dari guru ya, dari guru, podcast dari guru. Kalau yang lain ada? Ada, yang lain ada. Untuk dari kalangan guru? Dari guru mungkinnya masih dalam bentuk channel YouTube-nya banyak, tapi belum kayak podcast. Untuk Sumba Timur? Iya, Sumba Timur. Oke, bagus. Jadi ini langkah yang sudah bagus. Jadi ini adalah obrolan yang bisa menginspirasi, menambah informasi buat para pemirsa, sehingga kedengaran saya juga bisa bermanfaat lah. Iya. Jadi mungkin saya ingin juga menyampaikan kepada para penonton, saya akan mengundang semua narasumber dari apapun latar belakang mereka, tapi kita diskusi dalam sudut pandang edukasi pendidikan. Jadi kita tidak, mungkin orang politisi kita undang, tapi pendidikan politik, nilai-nilai dari aktivitas atau jalan politik mereka untuk kemanusiaan, minimal untuk kemanusiaan. Apa yang bisa disampaikan terkait nilai-nilainya. Jadi bukan untuk propaganda, tapi untuk memberikan value kepada para penonton. Jadi ini saya mungkin setelah ini dulu ya, setelah selesai suksesi pemilu dulu, pilkada dulu, baru kita undang. Nah, kalau sekarang undang bahaya ini. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Ketua sudah datang, sudah ngobrol, asik dan inspiratif di sini. Saya percaya kami belum perfect lah. Artinya tidak ada yang selalu perfect, selalu ada celah-celahnya. Dengan ruang ada celah-celah kurangnya ini, seperti prinsip di
pembelajaran, harus ada refleksi, Ya. harus ada evaluasinya. Jadi seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangan Pak Ketua. Saya Pak juga makasih Macron. sudah Iya, diundang. Iya, terima sama-sama. Ya, ya. Mudah-mudahan obrolan kita, bincang-bincang kita, omong kita bikin Anda asik dan semakin menginspirasi Anda. Terima kasih atas kesetiaan menonton channel ini. Saya ucapkan salam damai. Ya, salam damai. Salam damai. Terima kasih. Oke.